dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan tema yaitu mewangikan bumi pertiwi dari petani asiri. Wah, apa itu? Seperti apa itu nanti ya? Nampaknya banyak sekali yang belum mengetahui apa sih itu Gaharu sendiri itu, seperti itu. Ya, mungkin di wilayah Batang untuk produk ataupun pohon dan budidaya gaharu memang belum begitu populer. Dan nanti di sini kita sudah mendatangkan pihak-pihak yang berkompeten baik dari dinas kehutanan maupun dari praktisi. Dari kita datangkan jauh-jauh dari Blitar untuk bisa hadir di sini berbagi ilmu kepada panjenengan semua. Oke. Dan kami ucapkan selamat datang juga kepada para peserta dari talk show pada pagi hari ini, yaitu ada dari perwakilan dinas kehutanan, ada juga dari asosiasi Tirta Pesona, asosiasi asiri Kabupaten Batang, serta ada dari akademisi yaitu dari SMK Bakti Kencana Sidat, dan juga ada dari SMK Pertanian Usahada Reban. Jadi ini nanti bisa membuat untuk pembelajaran kita bersama apa itu tentang gaharu, terutama ini fokusnya adalah tentang budidaya gaharu dan produk serta turunannya. Begitu. Sebelum kita mulai acaranya, mungkin bisa kita sapa dulu ya. Halo, apa kabar semuanya? Oh, nampaknya kayaknya belum ada sarapan ini ya pada lemes-lemes ini. Saya ulangi lagi. Apa kabar semuanya? Nanti yang suaranya keras nanti dapat snack dari panitia. Semoga saja. Ya, nanti juga ada door prize ya. Oke, jadi nanti di sela-sela talk show ini kita akan ada door prize bagi penanya. Jadi monggo nanti kami buka kesempatan. Dan juga ada lupa ini dari Ibu-Ibu Bayangkari Polres Kabupaten Batang. Selamat datang Ibu-Ibu, terima kasih sudah bisa hadir pada acara hari ini. Oke, terima kasih sekali. Nanti mungkin Ibu-Ibu juga berminat untuk bisa memasarkan dari produk ataupun budidaya dari gaharu ini. Oke, untuk menyingkat waktu mungkin gitu Mbak ya, kita langsung saja. Berarti ini kami beri kesempatan terlebih dahulu kepada Ibu Suprapti selaku penggagas acara untuk bisa memberikan sambutan kepada kami semua untuk acara pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, anak-anak itu masih ada di depan anak saya. Ya, kepada Kepala Dinas Kehutanan yang kami hormati, kepada Madam Put dari Fortuna selaku pakar dari Aksiri Gaharu, dari Asosiasi Tirta Pesona yang kami hormati, mari selamat datang semuanya di acara belajar bersama, yaitu tentang gaharu dalam tema mewangikan bumi pertiwi dari petani aksiri. Nah, terima kasih sekali acara ini yang manakala adalah inisiasi dari teman-teman kelompok budidaya gaharu yang di Batang, yang mana sebenarnya ini adalah suatu momen hadiah terbahagia buat saya hari ini. Ya, buat saya hari ini semuanya hadir untuk belajar bersama, dan terima kasih kami hanya di sini petani yang memang mengharapkan banget pembelajaran ilmunya, materinya, dan segala sesuatunya dari pakar-pakar yang ada di sini. Kami mohon sekali untuk dibimbing, dan terima kasih. Kami ingin sekali berkembang selanjutnya, yaitu belajar dari hulu sampai hilir. Intinya kami ingin diberikan perhatian, diberikan
istilahnya momongan diberikan bagaimana cara kami harus bersikap agar bijaksana dalam berkontribusi, berkolaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Suprati selaku Ketua dari Asosiasi Asri Jaya Lestari Kabupaten Batang yang telah memberikan sambutan. Untuk apa dan bagaimana rencana acara untuk pada hari ini? Baik, selanjutnya nanti mungkin pertama dari Bapak dulu ya, Bapak dari dinas untuk bisa memberikan arahan-arahannya mungkin terkait dengan budidaya gaharu ataupun bagaimana tentang perizinan dan advokasinya mungkin Pak, terkait nanti kita mungkin akan berkolaborasi dengan pemerintahan ataupun mungkin bantuan yang ada. Oke, mungkin itu Bapak kepada Pak Tri Wibowo kami persilakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam Jumat berkah. Mudah-mudahan hari ini semuanya masih ingat untuk selalu bersedekah ya. Ini Jumat berkah, sedekahnya luar biasa imbalannya. Kaitan dengan lingkungan juga tidak hanya sedekah berupa uang, tapi juga bisa sedekah dengan perbuatan kita dengan alam, seperti dengan menanam. Bapak Ibu narasumber yang saya hormati, ibu-ibu dari Bayangkari, kemudian dari siswa-siswi dari SMK Farmasi, dan adik-adik pelajar yang ada di sini. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Tri Wibowo Astoro, Sarjana Kehutanan. Tapi sebelumnya kepada panitia ini kami mohon maaf. Sebenarnya kami ini saya bukan kepala dinas, tapi kami mewakili kepala cabang. Jadi kalau dinas lingkungan hidup kehutanan ini kedudukannya di provinsi Jawa Tengah. Kemudian di Jawa Tengah ini ada 11 cabang dinas kehutanan. Nah, untuk wilayah Kendal, Batang, Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan itu ada di bawah cabang dinas kehutanan wilayah 4 yang kantornya ada di Kota Pekalongan. Saya selaku kasih rehabilitasi, konservasi dan sumber daya alam tadi ditugaskan kepada saya dari Bapak Kepala Cabang karena ada keperluan lain yang sudah ada agenda lain, jadi menitipkan saya untuk memberikan sedikit pengetahuan tentang potensi apa sih gaharu itu. Nanti masalah tanaman gaharu, prospeknya, kegunaannya nanti akan dijelaskan oleh pakarnya. Dan untuk saya gini, fokus ke budidaya, terus kemudian ke status dari tanaman gaharu sendiri. Jadi tanaman gaharu ini asli ada di Indonesia, utamanya yang terbanyak ada di Papua. Itu ada di alam. Status dari pohon gaharu yang di alam itu memang bisa dilindungi Pak, karena otonom dari Papua. Memang gaharu itu tidak boleh keluar dari provinsi Papua. Tapi dalam perkembangannya pohon gaharu ini bisa dibudidayakan dan statusnya bebas. Itu seperti tanaman jati. Dulu itu masyarakat takut menanam jati karena tanaman jati ini hanya ditanam oleh perhutani. Yang kalau akan melakukan penebangan harus izin. Buat perbandingan doang ini soalnya kan nggak ada ininya. Dalam perkembangannya
tanaman jati sudah yang penting sampai yang saat ini, ini ya. sudah Yang ini tidak perlu biasa. mendapatkan izin dari pemerintah, jadi sudah bebas untuk membudidayakan jati dari menanam sampai penebangan itu tidak perlu lagi izin. Dan untuk gaharu yang asalnya dari budidaya itu juga bebas, tidak ada perizinan khusus ketika maupun menebang. Biasanya hanya diperlukan surat dari desa kalau bahwa batang atau pohon gaharu yang ditebang itu berasal dari lahan milik masyarakat. Itu aja, tidak ada perizinan khusus peredarannya. Selanjutnya masalah budidaya. Kalau menanam kita semua bisa, Pak. Menanam itu semua bisa. Yang sulit adalah apa? Memeliharanya. Di proyek pemerintahan dan semua ketika ada lembaga-lembaga melakukan penanaman bersama, itu penanaman semua bisa melakukan penanaman. Tapi mulai besok siapa yang akan merawat, terutama menyiram. Nah ini kadang-kadang ada beberapa lembaga atau masyarakat yang atau di kalangan OPD sendiri yang bukan dari lingkup kami Dinas Lingkungan Hidup itu kadang-kadang melakukan penanaman tidak pada musimnya. Kalau musim di Indonesia kan awal tahun atau akhir tahun itu musim penghujan, itu yang cocok untuk kegiatan penanaman. Mulai tanam. Tapi kalau sudah pertengahan yang menjelang musim kemarau, terus ada beberapa mungkin yang juga dari perguruan tinggi juga ada yang memohon bibit untuk melakukan penanaman. Nah ini dari kami merekomendasikan ini akan beresiko, menanam bisa gitu. Tapi besok-besoknya mungkin kering, mati, percuma. Jadi seandainya dari OPD atau lembaga masyarakat kalau melakukan penanaman, lihat musim saja dulu. Kalau musim penghujannya, curah hujannya masih cukup tinggi, masih bisa itu dilakukan penanaman. Terutama untuk daerah darat ke atas itu harus mempertimbangkan iklim. Tapi kalau penanaman di daerah pantai itu masih bisa dilakukan di musim kemarau, karena seperti mangrove atau cemara masih bisa tumbuh di musim kemarau karena ada naik turunnya air laut, itu masih bisa untuk, karena memang habitatnya di sana itu bisa tumbuh. Kembali ke gaharu tadi, pokoknya kalau mau melakukan budidaya gaharu itu yang penting jangan asal nanam, yang penting ada minimal sedikit pengetahuan tentang karakter dari gaharu itu sendiri. Seperti kalau menanam itu sebenarnya pohon gaharu tidak terlalu rewel ketika nanam kemudian memelihara. Gaharu itu pada awal-awal ditanam kalau bisa masih dalam naungan, atau kalau tidak ada tanaman di sekitar itu perlu diberi naungan kayak bakanet. Ya, karena gaharu itu riskan kalau terlalu lama kena sinar matahari itu cenderung mati. Jadi kalau bisa, kalau penanaman gaharu itu campur dengan tanaman yang sudah besar-besar. Jadi paling tidak ketika siang itu ada ternaung oleh tidak langsung. Ya, kalau bisa jangan nanam gaharu itu dalam satu hamparan yang terbuka. Kalau yang terbuka mau nggak mau agak repot, harus melakukan ada pembuatan naungan gitu. Dan saran kami kalau mau membudidayakan sesuatu tanaman apapun, kalau bisa jangan monokultur atau satu jenis, kalau bisa banyak jenis. Jadi kalau memang di kebun Bapak itu Bapak tahu kalau gaharu prospeknya besar, nilai jualnya bagus, tapi terus Bapak nanam semua dengan gaharu. Tapi suatu saat jika
semua tanaman pasti ada hama. Kalau hamanya gaharu ini kan paling sering menyerang daun. Itu kalau daun sudah diserang oleh hama, nanti kecenderungan juga akan mati. Ya. Jadi kalau bisa menanam satu jenis tanaman itu macam-macam, tidak hanya gaharu, tapi ada jenis tanaman lain seperti buah-buahan seperti itu. Jadi kalau bisa jangan dijadikan komoditas utama. Kalau bisa bersering, kalau memang menunggu hasil dari gaharu, bisa mungkin dari jenis lain, dari buah-buahan itu bisa, dari kayu-kayuan seperti mungkin tanaman sengon yang kayak gitu. Untuk umurnya tidak terlalu untuk Ya umurnya tidak terlalu panjang. Kalau gaharu kan itu untuk bisa mulai dipanen itu paling cepat 5 tahun. Ya. Kalau dulu prioritasnya memang diambil gaharu. Tapi untuk sekarang, untuk gaharu sudah bisa berkembang, bisa diambil dari minyak asiri, bisa dipetik dari daunnya, diambil. Jadi dari umur yang layak lah, kalau memang 5 tahun itu sudah daunnya bisa istilahnya untuk sebenarnya sekaligus untuk pemeliharaan, pemangkasan ya. Jangan sampai gaharu terlalu jadi besar pohon seperti itu. Sebenarnya ketika melakukan pemangkasan, daunnya ini dimanfaatkan untuk sebagai minyak asli. Tapi ada beberapa jenis yang kalau memang dia difokuskan untuk produksi gaharu, itu pada nanti usia tertentu kan gaharu di hasil budidaya tidak bisa langsung dipanen, itu harus ada teknik budidaya sendiri kalau nggak salah, harus diberi inokulasi untuk memancing munculnya gaharu sehingga pohon itu jadi wangi. Itu yang saya tahu, saya baca, karena saya juga pernah waktu saya tugas di Tegal, itu kami mengundang praktisi-praktisi itu yang dari minyak asiri juga, dari pengembangan budidaya gaharu juga pernah. Makanya kami tahun 2016 ada program penanaman gaharu di Kabupaten Semarang, Ungaran. Itu sekitar 2000 batang di sana. Nah, saya cuma sampai sekarang belum nengok kan hasil tanamannya sudah sebesar apa. Mudah-mudahan kelompok taninya bisa memelihara ya, bisa. ada hasilnya tapi tidak kalau Ya, cuma saya sampai sekarang belum dengar di sana gaharunya sudah setinggi apa, terus pemanfaatannya seperti apa, belum ada. Adik-adik, ibu-ibu semuanya, untuk penanaman gaharu ini idealnya itu jarak tanamnya itu 3x3. Dan kalau itu difungsikan sebagai tanaman fungsi lindung, itu di daerah-daerah sekitar mata air atau daerah lereng-lereng, itu penanamannya tidak dalam jalur yang sama. Kalau bisa ditanam jalur zigzag, itu misalkan di jalur satu itu jaraknya 3x3, kemudian yang jalur sebelahnya awal penanamannya itu di tengah-tengah antara dua yang pertama itu. Ya, karena dari situ fungsi perakaran itu nanti akan membuat fungsi lindung, menghindari dari erosi, kemudian bisa menangkap aliran air dari perakaran itu. Jika tanaman gaharu itu difungsikan sebagai fungsi lindung. Kenapa pohon gaharu bisa difungsikan lindung? Dulu kalau memang budidaya gaharu itu cenderung eksploitasinya untuk ditebang karena memang diambil batangnya. Tapi kalau dalam perkembangan sekarang karena sudah bisa diambil minyak asiri, jadi gaharu bisa difungsikan sebagai tanaman pelindung baik di dekat sumber mata air maupun di daerah dengan kelerengan yang beresiko longsor. Karena selama pertumbuhan sebelum dilakukan pemanenan, boleh dilakukan pemanenan dengan menebang potong.
itu seperti hutan rakyat, hutan jati rakyat. Itu istilahnya tebang putuh. Artinya kalau memang sudah diameternya bagus, batangnya lurus, terus menghasilkan, itu yang dipotong tidak tebang habis dalam satu hamparan, tapi hanya tertentu yang benar-benar memang bagus. Itu seperti di jati. Kalau gaharu nanti akan produksi gaharu dengan harus menebang, itu pun juga harus istilahnya tebang pilih. Artinya memilih pohon-pohon itu dengan jarak tertentu, itu yang boleh ditebang. Nah, kaitan dengan fungsi lindung itu seperti kalau memang mau ditanam di sekitar mata air, paling tidak itu difungsikan sebagai penghasil minyak asiri, jangan sebagai untuk diambil Pohonnya itu berfungsi nanti tidak fungsi lagi. Iya. Saya kira itu dari saya, nanti bisa diskusikan memang kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Bapak Tri dari kasih kehutanan ya Pak. Ya saya udah tiba. Tapi betul betul Bapak penabut ikut Bapak. Amin ya Rabbal alamin. Terima kasih Bapak Tri atas pengetahuan. Nanti kita mungkin bisa kita ada perdalam lagi. Selanjutnya ini ke Mbak Madam ya. Oke, Mbak Madam untuk Pak Komari dulu. Sampai muncul loh. Tidak kesel. Oke Pak Komari, mungkin kita berikan waktu sebentar untuk bisa memberikan sambutan karena terkait Pak Komari ini adalah Ketua Asosiasi Tirta Pesona Kelompok Sarana Penyediaan Air Minum di Kabupaten Batang, di mana dari kolaborasinya mungkin dengan Aujaya Lestari adalah itu untuk tadi pohon lindung untuk perlindungan daerah tangkapan air. Oke, mungkin mohon Bapak Komari kami persilahkan waktu untuk bisa menyampaikan sebentar Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan di pagi hari ini, di hari Jumat ini, kita tetap menjadi insan yang selalu peduli dengan lingkungan kita, menjadi insan yang betul-betul mempunyai jiwa patriotisme, sehingga kita tetap menjadi umat yang bermanfaat bagi orang lain dan bisa memberi manfaat terhadap orang lain. Amin. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu, dari Dinas Kehutanan yang saya hormati, Ibu Suprapti dari Asosiasi Asiri yang saya hormati juga, dari pakar praktisi, kemudian beliau didatangkan dari Jawa Timur, luar biasa yang saya hormati. Bapak Ibu semua hadirin yang saya banggakan, dalam kesempatan ini, sebelum saya menyampaikan terkait dengan apa sih Asosiasi Tirta Pesona itu, pertama saya kenalkan, nama saya Ahmad Komari, Ketua Asosiasi Kelompok Pengelola Sarana Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Batang, yang dalam hal ini dari program Kamsimas tahun 2008 sampai tahun 2021. Alhamdulillah, dari program Kamsimas tahun 2008 sampai 2021 di Kabupaten Batang sudah ada 183 desa. Dari jumlah desa itu semua berjalan dengan baik. Kami dari asosiasi, tugas kami membantu pemerintah bagaimana ke depan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Kabupaten Batang, bisa akses air minum yang aman dan akses sanitasi yang layak sesuai dengan
program pemerintah yaitu Sustainable Development Goal, bahwa tahun 2024 masyarakat Indonesia 51% harus sudah akses air minum aman. Terkait dengan air minum aman, tentunya harus didukung keberlanjutan atau sarana pemeliharaan sarana yang ada. Dalam hal ini salah satunya yaitu harus ada perlindungan daerah tangkapan air. Tentunya bahwa perlindungan daerah tangkapan air ini merupakan satu program dari pemerintah terkait dengan program rencana pengamanan air minum yang ke depan, bahwa air minum yang kita konsumsi betul-betul sesuai dengan standar 4K, yaitu kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan keterjangkauan. Terkait dengan perlindungan daerah tangkapan air, kebetulan sekarang ada asosiasi atsiri dalam programnya, yaitu mengembangkan penanaman gaharu yang tadi sudah banyak disampaikan oleh Ibu Suprapti dan Bapak Tri dari Kehutanan. Apa sih tujuan membudidayakan tanaman gaharu? Yang jelas tujuan yang pertama adalah secara finansial itu sangat menguntungkan. Yang kedua dari segi lingkungan, bagaimana lingkungan di sekitar kita betul-betul aman dari banjir dan bahaya yang sehingga bisa mengancam lingkungan yang ada di sekitar kita. Kemudian terkait dengan PDTA, insya Allah ke depan kami akan berusaha bagaimana program pengembangan budidaya tanaman gaharu ini bisa menjadi multiguna. Pertama, bahwa daerah tangkapan air yang dimanfaatkan atau sumber air yang dimanfaatkan oleh masyarakat di sekitar mata air bisa kita tanami pohon gaharu. Namun demikian tadi Bapak Tri sudah menyampaikan bahwa ketika nanti sudah ditanami pohon dan sudah dikatakan usia 5 tahun, ya 5 tahun sudah bisa kita panen, tapi pohonnya tidak gede. Yang bisa dimanfaatkan adalah daunnya. Dan insya Allah daunnya pun itu bisa menghasilkan rutin. Jadi ada dua multiguna. Yang pertama, sumber air di sekitar tanaman gaharu itu betul-betul bisa dipertanggungjawabkan keberlangsungan dari mata air. Yang kedua, secara finansial bisa menghasilkan, itu luar biasa. Meskipun secara detail saya belum tahu persis apa sih pohon gaharu itu, nanti prosesnya seperti apa, kemudian setelah kita tanami, kemudian nanti pada saat panen harus kita jual ke siapa, itu yang perlu nanti kita bahas. Tapi jangan khawatir, ada praktisi, ada pakar yang sudah ahli di bidangnya, sehingga nanti akan menyampaikan secara detail dari mulai pengadaan bibit, barangkali dari mulai pengadaan bibit sampai penanamannya seperti apa, setelah panen nanti penjualannya kemana, itu nanti akan disampaikan secara detail oleh pakar dan praktisi kita. Bapak Ibu yang kami hormati, itu saja yang kami sampaikan. Mudah-mudahan talkshow pada hari ini akan betul-betul membuahkan satu hasil bagaimana ke depan kita bisa mewangikan apa tadi Mas? Mewangikan bumi pertiwi dari petani hasil dari petani. Ya. Dan juga tidak kalah pentingnya secara finansial yang jelas itu jadi harapan kita bersama. Itu
saja yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ahmad Gomari dari perwakilan Cendana Pesona Kapasitas Kabupaten Batang. Dan selanjutnya yaitu kita berikan waktu kepada Madam Dewi Fortuna dari Blitar. Ini dari Blitar. Beliau adalah praktisi untuk gaharu. Dan ini nanti mohon bisa dijelaskan dari awal sampai akhir. Tadi seperti yang disampaikan Pak Om juga, pemasarannya seperti apa, nanti pemeliharaannya dan sebagainya. Terutama tadi pemasarannya wis nanem baru wis bingung. Mungkin dari Madam Dewi Fortuna kami persilahkan. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo. 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 Hai. Halo Batang. Mana suaranya? Belum sarapan tiketnya. Nah, sudah disiapkan air minumnya, sudah disiapkan camilannya ya. Jadi biar ada sedikit tenaga dan semangat untuk bertanya. Ya, nanti ada doorpress ya Madam ya? Ya, betul. Oke, Jadi- monggo disimak baik-baik nanti. Ya. Ada doorpress yang akan diberikan pada penanya nanti. Nanti kalau nggak ada yang nanya, nggak boleh pulang. Jadi harus tanya Ya, dulu. tanya. Ya, jadi di sini perkenalkan, saya Dewi Fortuna, nama lahirnya, ya, nama bekennya itu orang-orang panggilnya Madam. Ya. Alhamdulillah, saya bersyukur bisa duduk bersama para ahli di sini. Ada ahli minyak siri, ahli lingkungan hidup, ahli pengairan. Jadi saya hanya menambahi dan melengkapi sedikit saja, gitu. Jadi udah sempurna sebenarnya. Bidang-bidang teori dan prakteknya saya hanya bidang praktek sedikit gitu di lapangan. Nah, di sini kami mewakili petani-petani gaharu budidaya yang ada di Batang. Jadi memang produksi yang saat ini kami miliki adalah produksinya ada di Blitar, Jawa Timur. Kalau bisa saya pindah. Ya, Pindah ke Batang, ya? karena apa? Ya, karena antusiasnya sangat besar sekali, Pak. Jadi satu hal yang kita harus tahu bahwa Indonesia itu memang sangat-sangat kaya. Cuman letak kekayaannya itu tidak digali, hanya orang-orang yang mengetahui lalu dibawa tidur, gitu. Nah, ya. Jadi dengan adanya gerakan-gerakan komunitas, gerakan-gerakan dari pemerintah, dinas lingkungan hidup, dinas kehutanan, dinas pertanian, sehingga anak-anak sekolah yang makin kesininya itu semua lebih banyak pengetahuannya dari zaman-zaman kita itu, ya Mas ya. Zaman kita itu cuma datang pagi pulang siang, habis itu tuh main ke tempat teman pulang udah nggak ada kegiatan lain. Sekarang alhamdulillah Pak, ada kegiatan pramuka, perkenalan, semuanya masyarakat itu berlomba-lomba bagaimana anak-anak ini cerdas, termasuk beberapa kali kita bertemu gitu ya, mereka yang melakukan studi tour ke Madam Ut. Ada juga sekarang tidak harus kuliah, tapi sejak SMA itu ada sudah sekolah kehutanan gitu kalau nggak salah. Ada sekolah kehutanan, sekolah pertanian. Nah, di sini artinya peran pemerintah itu sangat membantu kami yang orang bebas yang hidup dari lahan ke lahan, belajar dari lahan ke lahan, dan terbantu dengan informasi-informasi dari bapak-bapak tadi. Nah, balik lagi, awal mulanya kami dari Madam Ut, terutama saya, itu menggeluti gaharu pada saat saya hidup di Timur Tengah. Jadi saya menjadi pedagang Pak, pedagang kaki lima di Timur Tengah. Nah, di sana teman-teman yang ada di Indonesia, setiap kita pulang mudik, mereka tanya, oleh-oleh ya, gaharu ya, tasbih ya, gitu. Kita belanja, terus itu toko-toko itu etalasenya ada tulisan barang dari India, Indonesia, Vietnam dan segala macam.
Saya bingung kenapa mereka itu belanjanya barang Indonesia kok di Timur Tengah. Kenapa nggak belanja di Indonesia, kan gitu ya. Jadi pertanyaan termasuk seperti kopi dan segala macam, kenapa belanjanya di sana, produksinya di sini gitu. Saya pelajari, ternyata ya seperti disampaikan Pak Tri tadi, bahwa gaharu itu sangat banyak di Indonesia, terutama di hutan-hutan. Ya, beberapa hutan yang paling tenar itu adalah yang dikenal orang adalah Kalimantan, kemudian ada Papua ya Pak ya. Papua itu ada di Merauke, Asgon, Kepi gitu ya. Kalimantan hampir menyeluruh, termasuk juga kalau di bagian Lombok itu banyak. Jadi semuanya tergantung jenisnya. Dia hidup di mana saja. Jadi patokan kami pada saat kami mempelajari di lapangan, sebenarnya tanaman salah satunya gaharu. Nah, kemudian kita belajar kenapa di negara-negara lain mereka, contoh satu negara tetangga kita, diwajibkan mereka menanam gaharu Pak. Diwajibkan oleh pemerintahnya, siapapun yang punya lahan wajib menanam gaharu. Pemahaman pertama, kalau di negara-negara Asia lainnya mereka rutin menggunakan sebagai ritual, contoh untuk dupa persembahan, sesaji, ya, wewangian. Kalau di Timur Tengah hanya untuk wewangian itu bisa berupa minyak atsirinya tadi, berupa bisa kayunya gitu. Terus di Indonesia apanya? Kenapa kita hanya tahu ampasnya gitu loh? Kan kasihan. Iya. Kita yang punya kita dapat ampas. Nah, justru di sini kami berharap sekali pengetahuan ini kita perkaya. Bukan hanya kita sudah punya satu kelebihan, kekayaan alam, kekayaan lahan. Kemudian kita perkaya lagi dengan masyarakatnya. Kita perkaya dengan cara apa? Tidak boleh penebangan hutan lagi. Karena bagaimanapun hutan, satu pohon yang kita tanam itu mengurangi oksigen begitu banyak. Karena makin hari manusia bertambah. Kemudian lagi terjadinya erosi, longsor, ya. Makanya kenapa sekarang itu banjir, aliran air tidak jalan gitu ya, karena banyak rumah-rumah tapi penghijauannya kurang. Zamannya nenek-nenek dulu ya Pak ya mungkin ya, pohon itu kan besar-besar, orang nggak mau nebang. Kakeknya tanam sekarang yang dipikirin untuk cucunya. Kalau orang sekarang enggak, saya tanam sekarang, saya dapatnya apa? Panennya kapan? Wah kelamaan ya. Nah, seperti tadi kata Pak Tri, jangan mengharapkan itu. Memang benar sekali. Jangan mengharapkan karena ini tanaman jangka panjang. Tapi kita rawat, kita lestarikan, sama seperti batik. Ya Pak ya, batik itu tenggelam. Begitu digadang-gadang orang negara luar, Langsung ini punya kita. Makanya saya pakai batik Pak sekarang. Ya, Pekalongan ini loh Pak. Cinta Muda Indonesia loh. Nah, jadi termasuk gaharu. Semuanya itu yang disampaikan oleh Pak Tri tadi seperti saya sampaikan bahwa sudah sempurna, sudah terpenuhi. Jadi yang bisa dicerna oleh masyarakat, termasuk cara penanaman. Gaharu ini tanaman yang harus dilakukan dengan tumpang sari, berdampingan. Tumpang sari itu adalah tanaman yang berdampingan dengan apa? Buah-buahan. Jadi kalau nyamannya, layaknya gaharu itu dipanen 10 tahun dari mulai ditanam, gitu ya. Mulai ditanam 10 tahun lah layaknya itu dipanen. Masa 10 tahun orang nggak makan puasa kan nggak lucu Pak, ya kan? Nah makanya harus ada tanaman pendamping. Contohnya yang muda saja, misalnya 3 bulan sudah berbuah, atau seperti jambu, mangga dan lain-lain. Jadi dia fokus di situ. Gaharunya itu pelengkap, bonusnya karena kekayaan alam tadi. Nah, kemudian kita siasati. Ini orang akan bosan dengan jangka panjang. Ya, kita siasati gimana caranya jangka pendek bisa dipanen. Nah, intinya gaharu ini adalah tanaman hutan. Kok bisa ada di budidaya? Jadi orang Indonesia, terutama mohon maaf nih Pak, berdasarkan pengamatan saya, orang Jawa itu banyak merantau kerja di luar kampungnya. Contohnya ke Kalimantan, ke Sumatera. Pulang dia nggak lama Pak. Ada yang betah, ada yang enggak. Tapi bibit tetap ke bawah tuh dari hutan. Ya kan?
dia tanam sampai rumahnya. Alah, pokoknya nanti jadi duit. Pohon apa? Pohon duit. Dia hanya tahunya itu. Ya, akhirnya banyak orang bingung. Untuk apa ditanamin? Hanya sebagai peneduh. Contoh pohon-pohon pinggir jalan untuk peneduh gitu ya. Itu memang bagus. Tapi kalau bisa kita manfaatkan dari hulu ke hilirnya. Nah, kemudian dengan tanaman-tanaman buah lainnya, tanaman pendamping seperti salak atau juga bisa sawit, alpukat, durian dan lainnya, itu bisa disandingkan dengan gaharu. Ya. Yang kami tahu, mohon maaf kalau salah penyampaian Pak ya. Yang kami tahu dari pengalaman kami bahwa gaharu itu karena tanaman hutan hanya boleh 40% matahari. Makanya dia harus ada satu tanaman pendamping, kedua peneduh. Peneduh itu tanaman yang lebih besar dari dia supaya pada saat dia berkembang dia tidak berebutan. Fungsi makanannya itu dia yang besar melindungi, menaungi, yang buah-buah memberi suplai air. Nah, alangkah baiknya tanaman itu kadang-kadang kan kalau musim kering Pak susah Pak dapat air. Apalagi di Pulau Jawa ya. Namanya rata-rata kadang orang beli itu yang lewat-lewat gitu ya, pakai truk itu gitu. Boro-boro nanam tanaman, penyiram tanaman Pak, buat minum aja sudah alhamdulillah Pak. Ya, nah, jadi di sini bersyukurnya lagi perannya dari asosiasi Tirta Pesona itu support sekali, gitu ya. Kami bersyukur. Jadi kalau di sini saja semangat, kami yang sudah menggeluti gaharu juga lebih semangat, gitu. Karena gaharu itu kan makhluk hidup. Dia membutuhkan air sama seperti manusia. Dia tidak dikasih air dia mati, kelebihan air dia juga mati, gitu. Jadi kadar air yang cukup, cuaca, suhu, keasaman dan basahnya sama itu juga penting. Kalau untuk apa istilahnya meter DPR-nya itu sekitar berapa Pak? Nah, Bapak yang ahli. Iso mau jare sampai di bel anu urung tangi 0 sampai 1200 Pak. Oke. tekos 0 sampai 1200 mdpl oke. tekan saus-saus Oke. Jumatan Tapi idealnya adalah di kisaran itu Pak. Jumatannya kalau Oke. Monggo Bu. ya acara Jadi kalau untuk jenisnya sendiri seperti sedikit kupasan, gaharu itu ya teko lebih dari 30 jenis teko rai di Indonesia. Itu yang murni, belum yang bermutasi, belum yang disetek, belum yang dibawa lagi dari luar. Ya kan? Seperti contoh dia spesiesnya aqualaria. Aqualaria itu banyak, ada aqualaria malaysiensis, filaria, kresna, mikrokarpa, subintergra, banyak sekali. Sampai umat kita udah ubanan dia nggak rontok-rontok. Ngapalin ya. Nah, banyaknya. Ya, termasuk karakter dari kulit itu. Nah, itu berpengaruh dari struktur tanah, ya, suhu udara, tadi. Kemudian kadar air itu sangat berpengaruh. Kalau di Papua itu gaharunya itu ada di dalam rawa, di bawah air, gitu. Ya, di dalam. Makanya kenapa dia mahal? Nyarinya aja harus nyelam, itu di dalam lumpur. Nah, kemudian di Kalimantan, kenapa negara-negara Timur Tengah selalu bilang kami mau yang dari Kalimantan, Malinau, gitu. Karena aromanya yang kuat yang mereka suka. Oh, aroma yang kuat itu yang bagaimana? Jenis yang bagaimana? Nah, makanya kita pelajari. Jenis yang disuka adalah Aqualaria malaysiensis atau Aqualaria microcarpa. Jadi buahnya itu seperti buah cermai. Ada yang bergerombol. Ada dia yang seperti alpukat atau buah pir yang hijau, kecil sekali. Ada dia yang berbulu, tapi aromanya kuat. Kenapa? Yaitu tadi faktor tanah. Jadi bisa jadi beda di kalau taruhlah satu spesies yang sama atau jenis yang sama ditanam di Kalimantan dan di sini bisa jadi Betul. beda menu ya. Aroma berpengaruh karena struktur tanah tadi tingkat asam basa. Contoh sudah ketahuan di Kalimantan tanahnya gambut Pak. Kalau di sini kan tanahnya padat, ya kan kadang cadas gitu kan. Jadi kalau untuk dia hidup kemungkinan besar hidup. Orang di tanah Arab kita lihat yang namanya kurma kok hidup kok. Masa yang ini daunnya banyak nggak bisa hidup kan gitu.
Cuman perlu edukasi kepada masyarakat gitu loh, bahwa yang harus kita perhatikan adalah penanamannya ini semua orang bisa, tapi apakah orang mampu merawat, menjaga? Orang cuma berpikir gaharu itu mahal loh, mahalnya daun dari mana? Di Google. Kenapa kamu gak jual ke Google? Ya toh Pak. Nah, artinya yang membuat mahal itu adalah prosesnya tadi, dari orang masuk hutan, ya kan, dari orang mencari, tidak berhari-hari sampai berbulan-bulan, stok makanan, meninggalan keluarga, itu yang membuat mahal perjuangannya. Butuh perjuangan. Betul, nikmati prosesnya yang mahal, kan gitu kan? Kalau kayunya biasa, nggak ada isinya, gaharu bakalan jadi kayu bakar, itu pasti. Karena dijadikan kayu bangunan itu nggak mungkin, karena dia berupa kayu lunak seperti sengon. Cuman seratnya itu tidak sulit untuk putus, gitu loh. Pori-porinya lebih banyak, lebih besar. Tapi pada saat dia terluka, ada perlukaan, ada infeksi, maka dia terjadi pemadatan, infeksi tadi. Kayak kita nih manusia, luka, pertama keluar darah, ya, kemudian terakhir darah putih. Darah putih itu adalah antibodi yang melawan. Nah, sama seperti gaharu, antibodinya melakukan perlawanan sehingga menimbulkan kata orang tuh resin. Nah, itu membutuhkan waktu yang lama sekali, bertahun-tahun kalau secara alami. Tahunan, puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Ya, pohonnya yang ditebang besar, isinya cuma segini. Betul nggak Pak? Nah, apa namanya? Gubal? Ya, ada orang bilang gubal, ada orang bilang gale, gitu ya. Nah, tapi pada intinya dia gaharu ini salah satu tanaman penghasil aroma, aroma wangi. Jadi untuk pohon yang beraroma wangi sendiri di Indonesia itu juga cukup banyak, gitu. Sekitar 300-an lebih Pak, pohon beraroma wangi. Tapi berbeda dengan gaharu, gitu. Karena kadang-kadang orang tidak punya bahan baku lagi, pohon wangi apapun disebutnya gaharu. Makanya pemahaman tadi perlu dilakukan edukasi kepada masyarakat. Kemudian caranya gimana sih ini orang-orang supaya bisa mendapatkan hasil jangka pendek, ya kan? Jadi kita mensiasati perlakuan rekayasa, tapi rekayasa itu secara alami. Rekayasa alami itu berupa misalkan pohon itu setelah ditanam di tanah 5 tahun lah layaknya. 5 tahun dia kokoh, seratnya agak tebal, baru diperlakukan seperti disuntik, dibor ya. Kalau kita bilang disuntik ya, dibor atau dipantek pakai kayu. Kalau orang itu seperti sono keling itu, kalau di hutan-hutan itu apa itu namanya itu yang seperti ini, hanya untuk pantek atau menggunakan besi panas. Itu hanyalah teknik gitu. Tapi kalau pohonnya 3 tahun, kadang-kadang tanahnya terlalu subur, dia lebih besar lagi gitu. Jadi tidak hanya menunggu 5 tahun. Nah, kenapa pohon itu yang dicari yang bagaimana sih gitu? Yang dicari pasti kualitas. Keuntungan kita masyarakat setelah membudidaya, kita tidak menebangi hutan, tapi dengan budidaya kita mendapatkan kuantitas plus kualitas. Kenapa kuantitas? Orang desa kaya kok, lahannya luas-luas, ya kan? Dia nggak perlu ke hutan cari gaharu, ditanam depan rumah, dituang, di teras sudah tumbuh, gitu. Semuanya bisa hidup. Nah, setelah 5 tahun ini, nanti barulah kita lihat perkembangannya. Oh, dia berkembang makin besar atau tidak? Kalau tidak makin besar, nggak masalah. Yang penting reaksi cairan, serum, inokulan tadi itu bereaksi di dalam pohon. Yang diharapkan adalah jamur itu hidup di dalam pohon selama masa panen. Gitu. Jadi suntikannya tadi ya? Ya, setelah 5 tahun disuntik. Bisa 3 tahun kalau pohonnya besar. Oh, gitu. Bisa nggak dipendekkan lagi orang menikmati hasil? Bisa. 2,5 tahun masa tanam dia sudah bisa dipetik daunnya, dijadikan produk teh atau produk-produk lain, karena biasanya itu dikirim ke Cina. Kalau di sini orang nggak ngerti penggunaannya. Kalau di Cina ini jadi apa agarwood? Oh ya, itu untuk campuran antibody herbal, dicampur sama apa aja, obat cacing. Gitu. Jadi mereka lebih tahu. Terus dijualnya kemana? Ke Indonesia. Bahan baku
laku dari sini, di orang di sana balik lagi ke sini dijual lebih mahal gitu ya. Betul, mahal di ongkos sebenarnya Iya. Mas. Nah, makanya semuanya kan sebenarnya murah gitu, Iya. pengolahannya saja. Jadi dengan penanaman-penanaman ini, dengan budidaya di lahan-lahan masyarakat, mereka lebih mudah untuk memanennya. Nah, diusahakan pohon itu tidak sampai 12 tahun baru 12 tahun harus stop dipanen daunnya. Kenapa? Dari sisi rasa akan berubah pohon tua. Kedua, kalau pohonnya pendek, otomatis kan orang mudah memetinya. Kalau udah 12 tahun, kita mau jual daun sama orang, kita naik tangga, resiko patah badan lebih gede daripada dapat hasil uang dari daun kan. Nah gitu, jadi ada hal-hal yang masuk akal yang dipikirkan. Kemudian usia 4 tahun setelah disuntik, apalagi sih yang bisa orang dapatkan? Dari ranting. Rantingnya diapakan? Rantingnya bisa kita kasih obat. Untuk apa? Untuk minyak atsiri, diproses, disuling. Nah, nanti hasil sulingannya itulah yang digunakan di beberapa negara. Contoh Timur Tengah, itu dipakai untuk mengoleskan di Hajar Aswad. Ya, Hajar Aswad. minyaknya ya. Ya, minyaknya. Kemudian dipakai untuk parfum ke masjid. Ya, di Masjidil Haram dan segala macam. Tadi kita bakarkan itu salah satu bukur ya, itu ya. bukur. Bukur itu juga kelihatannya juga di Arab ketika musim maju Betul. juga Selalu. dikelilingkan untuk di Betul, selalu. aroma lah, untuk aroma ya. Betul, karena itu sunnah ya, sunnah. Jadi segala sesuatu yang sunnah, insya Allah baik, gitu ya, insya Allah baik. Tinggal pelakonnya, kan gitu kan? Kan sunnah Nabi baik, tinggal Iya, pelakonnya, kan gitu. Iya, kita memang sebenarnya untuk wangi-wangian, terutama untuk yang beragama Muslim itu memang disunahkan gitu dengan dari garu itu. Ya betul. Kemudian ada negara lain juga. Kita masih mandang negara dulu deh, negara orang. Negara kita ntar belakangan. Aha. Kemudian di Prancis mereka oat gitu ya. Atsirinya itu digunakan untuk parfum. Merek-merek terkenal sekarang itu beralih ke oat semua. Dari mana mereka? Mereka cuma 2 musim, kita 4 musim kan? Kita 4 musim mana mungkin musim dingin pohon itu bisa hidup di situ, nggak mungkin berkembang. Yang ada menggigil pohonnya, nggak ada reaksi. Justru dia hidup di subtropis. Kenapa? Di Asia banyak melimpahnya. Nah kemudian apalagi minyaknya itu selain di Timur Tengah, di Eropa digunakan juga buat orang pelaku spiritual. Perjalanan spiritual yang mereka beribadah spiritual, mereka menggunakan itu untuk beribadah. Karena yang namanya beribadah itu kan orang memberikan yang terbaik, memberikan wangi-wangi yang terbaik. Makanya mereka berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Caranya gimana? Sampai mereka itu bela-belain datang dan hidup sampai masa tuanya, beranak cucu di negeri kita untuk mempelajari dan mendapatkan hasil itu. Gitu. Terus kita dapat apa ya? Itu tadi masih sampai hari ini masih banyak dapat ampasnya. Oke. Ya, jadi memang kita harus bisa istilahnya lebih maju lagi, merubah mindset ya, merubah mindset yang ada. Betul. Jadi kita memanfaatkan kekayaan tadi. Jadi sudah kita bahas itu tentang minyak. Kemudian kita bahas tentang teh. Terus apa lagi yang bisa diambil? Usia 4 tahun gaharu itu berbuah. Buahnya itu bisa sebagai antibodi pada tanaman. Antibodi pada tanaman. Ya, sebagai jadi pupuk. untuk pupuk ya. Ya, pupuk pertama. Kemudian yang sudah kita lakukan itu adalah kopi. Kita produksi kopi dari biji gaharu. Jadi memang ada jenis-jenisnya. Gaharu itu bermacam-macam. Jenis mana yang enak digunakan itu kita testimoni dulu, Mas. Jadi Berarti tidak semua ya Bu? ya tidak semua, karena dia ada yang berkulit tebal ya Pak ya, ada yang berkulit tipis. Kulit tipis itu seperti dia seperti melinjo gitu. Ada berkulit tebal itu seperti ya tadi saya bilang seperti alpukat, malasensis itu ya, seperti cermai, seperti itu. Cuman ada yang bisa digunakan, ada yang tidak, itu tergantung pemilihan. Sama kayak daun, karena setiap daerah jenis-jenis itu juga tidak sama dia berkembangnya. Gitu. Kemudian apanya lagi nih yang bisa diambil? Karena kita sudah memproduksi saat ini, kita memberi contoh pada petani-petani kita, termasuk petani di Batam. Beberapa waktu lalu, beberapa petani kita datang ke Blitar untuk melihat semua prosesnya.
dilihat daunnya dijadikan teh, bijinya menjadi kopi, kemudian ranting atau kulit yang sudah dikasih obat itu kita proses minyak sirinya. Terus hanya itu tidak, ternyata airnya itu mengandung antioksidan yang tanpa penjamuran berapa lama pun kita simpan. Jadi penjamuran itu tidak ada, bahkan bertahun-tahun, dan itu akan dikonsumsi. Kenapa saya bicara seperti ini? Karena ya itu tadi kita uji coba pada manusia, tidak pada kelinci dan tikus, Pak. Kan biasanya seperti itu, tidak dilakukan uji coba pada binatang. Kita uji coba pada kita. Alhamdulillah sehat segar bugar sampai hari ini, kan gitu. Sudah dibuktikan sendiri. Iya. Kemudian untuk bahan kosmetik, jadi kita memanfaatkan airnya saja bisa dimanfaatkan. Karena apa? Dia tidak ada penjamuran dan tidak ada efek merusak kulit karena tadi antioksidan dan bahannya alami. Jadi prosesnya pun kita benar-benar sangat hati-hati supaya tidak ada efek yang ditimbulkan, efek buruk ya, efek buruk yang ditimbulkan dari salah pengolahan tadi. Terus setelah itu disuling kayunya tadi, minyaknya kan sudah diambil. Lalu apa sih kemana? Masa jadi limbah? Nanti kita dimarahin sama Pak Tri. Ya kan? Lingkungan itu nggak boleh loh. Jarak air aja kan diatur ya, sudah ada aturannya. lalu disiasati lah. Ampas ini dikeringkan, benar-benar kering, lalu digiling. Itulah dijadikan pohon. Iya. Jadi pada intinya tidak ada sama sekali limbah. Terus kalau pohon itu dia mati, nggak mungkin sampai akar nggak kita ambil. Akar udah pasti padat, maka kita jadikan aksesoris padat berupa tasbih, berupa kalung. Jadi souvenir. Jadi banyak yang sebenarnya bisa diolah dari hulu ke hilir tanpa ada limbah tadi. Ibaratnya satu pohon itu bisa habis semua gitu ya. Semuanya terpakai semua. Betul, terpakai semua. Dan semuanya sudah kita produksi menjadi produk. Makanya kenapa kita rajin-rajin datang ke Batam? Kenapa? Antusiasnya masyarakat di Batam ini sangat banyak. Pokoknya Pak di Batam, mungkin Bapak belum sempat survei Pak. Kami itu sudah mengerjakan beberapa lokasi dan mereka yang menanam itu adalah mereka yang paham tentang garam tapi tidak paham cara pengolahannya. Gitu. Betul Bu ya? Iya, karena apa? Taunya sunnah. Ya udah, yang penting aku nanam. Urusan pergi apa enggak, urusan belakang. Dan yang penting nanam dulu aja lah gitu. Nanam dulu gitu. Nah, kemudian mereka setelah mengetahui kembali lagi pondok-pondok itu dulu kan menanamnya itu sawo sebagai penanda. Sekarang pondok-pondok mereka nggak tahu ngolahnya tapi sudah menanami gaharu. Karena apa ya itu tadi sunahnya dapat, dia tanpa perlu proses packaging pun langsung petik, dikunyah atau direbus itu bisa jadi obat gitu loh. Ya obat kan maksudnya karena berdasarkan pengalaman, bukan kita klaim gitu loh, tentang pengalaman tiap orang gitu. Kemudian banyak hal lagi yang memang bisa dimanfaatkan gitu loh. Jadi dari sisa kopi tadi, ampas tadi menjadi pupuk lagi. Jadi semuanya itu bisa dimanfaatkan. Untuk itu kita mengharapkan, memang sangat mengharapkan. Dan alhamdulillah sampai hari ini yang membuat kita semangat, support dari pemerintah daerah, terutama yang saat ini ada di Batang, itu luar biasa Pak. Kami bersyukur sekali, itu baik dari pengairan, baik penanaman gaharu, penghijauan, itu dapat semuanya. Gitu. Jadi kalau kesini tuh nggak mikir lagi, kapan bisa datang? Setiap saat. Pokoknya kalau Batam butuh langsung OTW. Langsung, malam aja saya langsung berangkat. Siap-siaga pokoknya. Betul. Karena apa? Orang hanya tahu gaharu setelah berumur. Mereka tidak tahu bahwa sebenarnya daun gaharu itu penting buat anak sekolah. Kenapa? Itu meningkatkan daya konsentrasi anak. Jadi ini bukan hanya cerita, tapi itulah yang kita lakukan, kita alami, termasuk orang-orang yang sudah mengalami penyakit-penyakit mereka karena konsumsi mungkin ya yang berlebihan atau apa yang mereka konsumsi itu junk food dan segala macam, sehingga perlu harus dicuci bersih dengan pelan-pelan dengan beberapa herba-herba tadi, tanaman-tanaman alami tadi, seperti itu. Terima kasih.
kasih Madam, ini sangat menarik sekali sebenarnya. Jadi cuman memang karena waktu ya Madam. Tapi nanti tidak menutup kemungkinan monggo yang berminat atau mau nanti ada yang pertanyaan, kita buka pertanyaan, kita mungkin waktu sekitar 15 menit sampai jam 11 karena terbatas waktu di hari Jumat. Tetapi untuk bisa menghubungi, kalaupun masih penasaran, istilahnya masih penasaran, bisa menghubungi nanti lewat dari asosiasi di Aujaya Lestari Batang ataupun bisa langsung ke mampir ke stand kita di sana. Iya, standnya ada di dalam ya, dari produk-produknya di Bakora sini. ya. Juga produk-produk dari hasil gaharu ada apa saja berarti itu Madam? Ada produk minumannya berupa kalau kita bilang teh ya, walaupun Teh, dia iya. bukan dari daun teh gitu, tapi yang dikonsumsi berupa dari teh gaharu dan kopi gaharu itu untuk Iya. konsumsi. Orang kan belum pernah tahu nih rasanya gimana. Iya. Udah, coba di situ biar tahu rasanya. Oke. Diseduhkan di situ, oh ternyata ini bedanya. Oke. Jadi nanti bisa langsung mampir ke standnya, Betul. bisa tanya-tanya dan bisa melihat langsung produknya itu gaharu itu seperti ada apa aja gitu. Nanti bisa langsung habis dari sini karena waktunya terbatas, mungkin jadi nanti bisa langsung ke stand untuk tanya-tanya langsung sama madamnya Betul. juga, sama nanti bisa langsung melihat produk-produknya apa saja. Ya, ada sabun, ada face mist gitu ya, ada Face mist. lupa, ada tasbih. Kalau nggak puas lagi, ini udah tutup, kita bergeser di tempat lain ngopi-ngopi. Iya, oke. Siap. Fleksibel pokoknya. Oke, baik. Jadi itu nanti moga kalau yang masih penasaran bisa langsung mampir ke stand untuk bisa melihat produk-produknya dan tanya-tanya kembali yang masih penasaran. Juga sekarang mungkin kita buka dulu pertanyaan ya, buka pertanyaan. Moga kalau masih ada yang ingin ditanyakan dari tadi yang dijelaskan oleh Madam Out mungkin ataupun dari para narasumber yang ada di sini, kami persilahkan ya. Yang mau Saya tak bertanya. turun ya. Oke, Pak baik. ada di sini. Oh ada. Oke, sebentar Pak, saya tak turun dulu. Cek. Oh sudah ada. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supono, saya seorang guru, Pak. Iya, Pak. Ya, kepada para praktisi dan kepala dinas yang diwakili hari ini oleh Pak Tri Nugroho. Triwibowo. Pak Tri Wibowo, mohon maaf Pak. Saya sangat tertarik terkait dengan bahasan pohon garu ini. Terus terang saya masih awam Pak terkait pohon garu ini, baik secara nanti perawatannya maupun nanti pengolahan hasil panennya seperti apa. Nah, yang ingin saya tanyakan ada beberapa. Yang pertama terkait dari dinas. Adakah program dari pemerintah dalam hal ini dinas kehutanan terkait pengadaan bibit ataupun bimbingan maupun nanti kegiatan pasca panen Pak terkait budidaya pohon garu ini. Kemudian yang kedua, tadi saya sangat menikmati paparan yang sudah disampaikan oleh praktisi ya, yang Ibu dari berita. Oke, jadi ternyata banyak sekali manfaat-manfaat yang bisa diambil dari pengolahan pohon garu. Nah, ini prospek ke depan selain dari tadi ya minyak atsiri, terus hasil dari limbah-limbahnya itu di Batang ini ke depan seperti apa Bu? Jadi kalau pohon itu kita kan tadi sudah gampangannya ono warning, jangan dibang gitu. Nah, kita sebagai orang awam itu pasti ingin mendapatkan secara cepat, yaitu tebang pohonnya sudah gitu, kita dapat uang banyak. Nah, kalau kita mengandalkan hasil dari tadi penyulingan, kemudian ada akarnya ini, daunnya seperti apa, kita nanti kesulitan tuh kalau tidak ada pendampingan ataupun tidak ada arahan. Nah, tadi sudah benar disampaikan bahwa kita memang mudah untuk menanam tapi sangat sulit untuk merawatnya. Itulah kesulitan kami masyarakat umum. Dan satu lagi Bapak Ibu, jadi kami sebagai masyarakat Jawa khususnya ya masih awam terkait pohon garu ini. Nah, bagaimana kita mendapatkan akses untuk mendapatkan bibit pohon garu itu? Adakah tadi nyambung ke pemerintah, adakah program yang mungkin bisa memudahkan kami petani untuk bisa mendapatkan pohon garu ini? Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa sekali ya pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dijawab mungkin.
Oke, terima kasih. Baik sekali pertanyaan dari Pak Ponong ya. Pak Sungkono, nggih. Sungkono. Nggih. Oke. Ini terkait pengadaan bibit gaharu dari pemerintah. Pada dasarnya pemerintah bisa memfasilitasi bantuan bibit, tapi didahului paling tidak kalau memang dalam jumlah besar, kemudian dalam bentuk bantuan kegiatan itu harus dalam bentuk kelompok. Jadi permintaan dalam bentuk kelompok tani, tidak dalam bentuk perorangan. Itu nanti akan kami fasilitasi, tapi tidak bisa tahun depan karena tahun depan perencanaannya sudah selesai tahun ini. Jadi paling tidak ya kalau memang ada kehendak untuk mengajukan permohonan kegiatan khususnya bibit gaharu, paling tidak tahun depan sudah mulai membuat proposal dari kelompok tani untuk mengajukan kegiatan permintaan kegiatan. Nanti dari pemerintah paling tidak bentuk kegiatannya adalah bentuk agroforestry. Jadi bantuan bibitnya tidak murni hanya gaharu, tapi juga ada pohon-pohon kayu-kayuan dan tanaman buah-buahan. Jadi bentuknya model agroforestry. Oke, berarti jadi gabungan beberapa. Iya, campur. Oke. Oke. Tidak hanya satu jenis yang diberikan. Iya. Oke. Dan kalau model perorangan itu kami kalau memang permintaan masyarakat tentang gaharu ini di 3 kabupaten di wilayah kami itu memang tinggi, kami ada kegiatan penghijauan lingkungan. Nah, di sini nanti kami kalau memang permintaannya sangat tinggi, itu kami fasilitasi pengadaan bibit gaharu yang kami berikan secara gratis. Tinggal nanti kami lokasinya di mana, kami dropin kebutuhannya berapa, kami anggarkan di sana. Seperti itu. Terima kasih. Matur nuwun. Oh ya, satu lagi, Oh, iya. kalau kaitan dengan pembudidayaan gaharu dan bagaimana gaharu, kami ada petugas-petugas lapangan namanya penyuluh kehutanan di masing-masing kecamatan, desa sudah ada. Untuk di Batang itu ada Pak Saifuddin seperti itu akan membantu Bapak semua yang kalau memang butuh informasi tentang budidaya gaharu, silakan di penyuluh masing-masing di wilayah. Ya, sekaligus bimbingan ya kalau Iya. ada masalah di dalam penanaman ataupun budidaya. Iya, betul. Oke, jadi terima kasih Pak Tri. Jadi memang sudah ada, sebenarnya ada plotting Pak Sungkono. Jadi tinggal nanti ada bentuk kelompok terlebih dahulu. Terus tadi karena sudah untuk anggarannya di tahun ini sudah ada plotting, tapi di tahun depan sehingga paling tidak sudah mempersiapkan untuk perencanaan tersebut Pak. Ya. Nanti bisa diajukan mungkin dalam bentuk proposal tadi. Terus yang kedua tadi mohon bimbingan ya tentang Kebu Madam. Oke, Kebu Madam monggo. Pak Sungkono ya. Ya seperti tadi untuk bimbingan penyuluhan itu dari pihak dinas ya Pak ya. Kalau untuk produksi seperti kami sampaikan tadi, sangat besar harapan kami jangan sampai masyarakat Batang itu tidak mengerti cara memproduksinya. Jadi tidaklah semuanya mengacu hanya di Blitar, tapi semua kebetulan Madam Ot itu menaungi hampir seluruh Indonesia petani gaharu. Jadi harapan kita setiap daerah, setiap kabupaten itu punya satu titik yang bisa memproduksi. Karena dengan kita membangun image masyarakat, otomatis yang dikhawatirkan untuk kedepannya adalah kekurangan bahan baku. Kalau hanya mengandalkan satu titik, maka hanya satu titik yang disejahterakan, satu titik yang mengerti, satu titik yang hanya dikenal. Tapi kalau beberapa daerah kita bangkitkan, baik itu produk dari hulu ke hilirnya juga, itu kita bisa edukasi nanti gitu. Jadi kita berdampingan dengan pihak dinas
pihak dinas mengarahkan kemana, kita juga ngikut gitu loh. Oke, sudah mitra ya untuk berkolaborasi. Iya, berkolaborasi, kita berkolaborasi. Cuman kendalanya saat ini termasuk mulai dari penyuntikan, itu kan membutuhkan tenaga orang yang kerja, membutuhkan serum, racikan dan segala macam, itu membutuhkan biaya. Jadi proses jangka panjang ini mungkin alhamdulillah sampai hari ini kami dimampukan gitu ya, petani-petani dimampukan. Tapi sekian juta pohon itu jangankan petani, madam pohon aja nyerah, kan gitu. Makanya supaya tidak sampai menyerah, harapan kami sangat besar adalah kita bergandengan tangan untuk mewangikan, mewangikan Bumi Pertiwi ini, gitu loh. Itu harapan kami. Makanya kenapa kami tidak menginginkan di satu titik, termasuk di Batang tadi. Kalau menyeluruh mewangi, orang tahunya hanya ada di Indonesia Gaharu, gitu. Nah, kemudian alat-alat produksi, ya itu juga tadi sudah tadi bicara pengerjaan serum, masih panjang lagi nih berkeringatnya, gitu loh kan. Mesin, alat penyulingan, ya tahu sendiri proses. Sebenarnya mesinnya murah, cuma teknologinya yang mahal. Gitu. Ya betul. Memang masih beberapa kendala memang masih kita hadapi, tetapi kan tadi Madam menginginkan kita untuk jangan sampai menyerah gitu ya. Jangan sampai menyerah, kita terus mencoba untuk terus bisa mengatasi hal tersebut karena memang semua butuh proses gitu ya. Dia mau tadi kelihatannya masih ada pertanyaan lagi. Kelihatannya tadi ada 2 yang mengangkat tangan. Adakah lagi yang ingin bertanya? Nanti ada dari adik apa ini dari SMK? Oh baik, itu ya yang dibilang untuk bapaknya. Ada. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Madam. Kebetulan kita punya logo, punya pohon garu. Ini teman-teman di sini juga menanam pohon garu. Perkenalan dulu Bapak yang seru. Gimana? Perkenalan dulu. Asma dari mana? Perkenalkan, nama saya Andri Prasetyo dari Batang. Assalamualaikum Mbak Sandri. Waalaikumsalam. Kita sudah menanam itu selama 5 tahun, Bu. Tapi hasilnya mengecewakan. Tidak pernah ada perhatian dari yang penjual bibitnya. Nah, kok di sini kok Madam Ut kok kayaknya memberi angin segar ini. Yang bisa kita tanyakan itu cuma proses dari inokulasi sampai penjualan itu, apakah Madam siap di sini kemitraannya seperti itu? Terus setelah jadi gaharu, apakah kita diberitahu harganya itu sesuai dengan pasar atau cuma harga sesuai dengan dari Madam Ut aja? Dan nanti kalau misalkan kita siap kemitraan, nanti mungkin kita di balik layar siap ya, tidak di sini. Yang ingin saya tanyakan itu seperti itu, Bu. Matur nuwun, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Andri Prasetyo ini ternyata juga sudah menggeluti gaharu selama 5 tahun, tetapi ada beberapa kendala. Jadi tadi mungkin yang pertama dari proses inokulasi sampai ke penjualan. Kalau tadi Madam bisa bermitra seperti apa, terus juga harganya. Monggo, kalaupun nanti ada yang perlu di speak kan ya bisa kita ngopi-ngopi ya langsung. Monggo. Ya, jadi gini, Mas Pras ya. Ya. Andri Prasetyo, oke. Jadi gini, memang itulah yang sering terjadi. Jadi saya sebenarnya pengen juga curhat sama Pak Dinas LH ini, karena selama ini kan nggak punya tempat curhat Pak soal gaharu. Jadi saya pengen curhat juga. Artinya banyaknya bibit-bibit yang ditebar di masyarakat, mereka lebih banyak dikasih janji-janji neraka. Ya, ingin akhirnya mereka sendiri bingung. Petani diberi janji neraka, seperti tadi saya bilang, gaharu itu mahal. Tahu dari mana? Google, gitu ya. Gimana Pak? Betul. Maksudnya seperti itu. Lanjut. Ya,
Jadi pemahaman ini yang harus kita lurusi. Pertama adalah kemana akan dijual. Kan mereka penuh kebingungan. Kemudian dengan proses asal saja, yang penting asal terlihat bekerja, asal terlihat dikerjakan, udah. Nanti urusan belakang ya urusanku di depan. Nah inilah yang kita harus benahi. Yang selama ini sudah kita lakukan beberapa tahun terakhir, door to door ke masyarakat, pohon-pohon yang sudah rusak babak belur, kita proses ulang. Kita proses ulang, kita tetap edukasi petani, kita berikan penjelasan sampai nanti masa panen itu semuanya itu diproses saat ini ya Pak ya, diproses di Madamun. Karena saat ini ada di Madamun, harapan kami nanti bisa diproses di Batang kalau sudah ada alat-alat yang dibantu oleh dinas-dinas terkait seperti itu. Dari kami sendiri siap memberi edukasi. Kemudian kalau itu hasil suntikan dari pihak kami, insya Allah semuanya kami tampung. Jadi kita tidak bicara berapa nanti hasilnya berapa, nggak bicara gitu. Tapi mau itu hasilnya rendah, mau hasilnya itu tinggi, tetap kita tampung. Kita proses dan kita beri edukasi, tetap ujungnya itu edukasi supaya tidak ada salah paham penerimaan gitu. Karena apa? Patokan mereka mahal karena di hutan, karena kayu di hutan tuh puluhan ratusan tahun, sedangkan budidaya percepatan dan rekayasa alami seperti itu. Nah kemudian soal harga itu bergantung pada kualitas grade. Nah mereka para pemain gaharu yang mereka tahu, para buyer, mereka tidak hanya tahu itu gaharu. Jadi pada saat dibakar, aroma itu pekat, kuat. Nah, harganya ada di hidungnya itu. Ya, jadi kita nggak main foto, nggak main gambar, nggak main video, udah nggak main. Karena gambar bisa dicelup, pakai apa kelihatan mengkilat. Pada saat dibakar, contoh tadi Pak, saya bakar. Orang pasti, wah, aroma Masjid Nabawi nih. Serasa lagi naik haji, pada baru pulang kan gitu. Nah, seperti itu. Jadi untuk tiap hasil daripada pohon itu bisa disuntik 100 titik. Tapi 100 titik itu belum tentu kualitasnya sama semuanya. Bisa itu grade-nya paling bawah, bisa grade-nya menengah, bisa grade-nya paling atas, bisa zong. Gitu. Makanya perlu dibuat banyak titik itu supaya menghindari kegagalan masa panen. Untuk probabilitasnya biar lebih gaduh ya. Jadi tidak hanya mengharapkan kalau misalnya kita mengharapkan gubalnya berapa sekilo, kalau nggak jadi gubal mau jadi apa? Kayu bakar, berarti kita siasati, airnya, kita siasati lagi upahnya. Jadi tetap ada nilai ekonominya, gitu yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Madam. Ya hadir. Madam. Ya hadir. Lagi. Oke. Lagi. Monggo. Yang kedua itu pertanyaannya, apakah misalkan ketika kita kemitraan itu harganya itu dari Madam atau dari harga pasar grade-nya itu? Ya, jadi gini, kalau standar, makanya kadang kan orang awam tentang grade. Nah, dia mengetahui grade, namanya pedagang dan pembeli itu ada tawar-menawar. Si pedagang barangnya kurang laku, dia obral, padahal barangnya kualitas. Nah, jadi kita juga tidak mau memonopoli si petani. Kita lebih juga membuka diri. Seandainya kamu punya pembeli, kamu punya buyer, silahkan jual hasil suntikan itu. Kami sangat terbuka. Komunikasikan dengan kami, kita menjadi pendengar. Kita tidak membatasi. Kalau si buyer itu punya harga bagus, petani tidak ngerti, kita bilang aja lepas. Tapi kalau dia nggak kasih harga bagus sama petani, ya jangan dong, gitu. Pohon itu juga nggak kenapa-kenapa, kok nggak ditebang, makin bagus kualitasnya, makin lama dipanen makin tebal, makin aromanya makin kuat, betul Pak ya? Nah, seperti itu. Jadi untuk belajar itu sering-seringlah baca, kumpul di grup-grup komunitas, yang ya komunitas, atau sekarang teknologi banyak kok, Facebook, TikTok, Zoom meeting dan segala macam itu dari bank-bank pun sekarang sudah memberikan edukasi. Beberapa bank itu sudah berlomba-lomba memberi edukasi soal gaharu. Sudah. Jadi sudah
baik dari perbankan pun sudah Iya, betul. mulai terbuka ya. Ya, perbankan. Terbuka. Karena beberapa waktu lalu juga kita diundang untuk acara itu. Karena ya itu mereka banyak tanah, Iya. tanah bank itu bingung hanya untuk diam gitu. Jadi mereka mengharapkan ada kerjasama itu. seperti Oke, itu. oke. Iya. Mungkin gitu Pak Andri atau siapa cekap? Oke. Sudah jelas ya Pak Andri. Ya, ini Nanti kalau kurang puas Pak, kita mikir. Waktunya Nanti terbuka dipuasin. Pak. Ya. lewat ngopi-ngopi atau Ngopi-ngopi mau dalam di nanti stand kita, Pak. monggo. Oke, siap. Oh itu sudah ada kopinya. Oke, mungkin itu ya. Karena waktu memang sudah jam Siap. 11. Ya. Terima kasih kepada Bapak Tri Wibowo dari Dinas Kehutanan, kepada Ibu Suprapti dari Asosiasi Aljoyo Lestari, juga dari Pak Ahmad Komari dari Asosiasi Kampus Bank dan Tapesona, juga dari Madam Out yang sudah hadir di sini untuk bisa menyampaikan materi dari para narasumber ini semua luar biasa. Luar biasa Terima sekali. kasih. Ini sangat menarik. Sebenarnya waktunya kurang, tetapi mau bagaimana lagi karena Terbatasnya waktu. terbatas waktu. Ini juga dan- Mas, Iya. maaf saya potong. Ya kami bersyukur di sini bisa duduk bareng sama orang-orang hebat, petani-petani hebat, orang-orang yang memberikan edukasi, dan jangan berhenti untuk menghijaukan juga mewangikan. Siap. Jadi sebagai rasa terima kasih kami, sedikit produk yang sudah ada yang kita olah, Oke. kita pengen bagikan juga pada bapak-bapak supaya tahu ini kak produk anak negeri. Iya. Kita wajib bangga. Iya, Kenapa? harus. Orang lain berbondong-bondong, kenapa kita tidak bangga? Iya. Gitu. Harapan kami bisikin nanti Pak. Oke, saya order. Oke, dari itu Madam mulai dari kecil dulu kita perkenal dulu, pasti akan nanti insya Allah ada order yang lebih besar. Terutama tadi yang untuk penanya ya, penanya akan mendapatkan door prize-nya juga Ya. nanti dari produk-produknya dari Madam Mall yang sudah ada. Baik, itu mungkin ya Mbak, kita Iya. harus tutup acara Harus tutup pada karena waktunya terbatas siang dari hari Jumat, ini. harinya hari pendek. Hari yang beda, tetapi insya Allah ini menjadi Jumat berkah, menjadi pembelajaran bagi kita semua tentang gaharu, terutama tentang gaharu, juga tentang bagaimana itu nanti budidaya sampai ke proses pemasaran. Untuk itu terima kasih kami ucapkan kepada para narasumber. Kami juga mohon maaf kepada para hadirin, para peserta, dan kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah mau hadir untuk kegiatan pada hari ini. Terima kasih dan kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.